place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu pertanyaan dari bab tasawuf Ahlussunnah, yaitu mengapa Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi menjadi representasi dari tasawuf aswaja? Sebelum kita membahas pertanyaan tadi, kita akan menguak sedikit tentang masa lalu Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid. Imam Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Beliau dilahirkan di Tabaron pada tahun 450 Hijriah. Ayahnya adalah seorang pemintal, sebab itulah ia bergelar Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menghabiskan masa kecilnya dengan mempelajari dasar-dasar keagamaan di Tus. Ia mempelajari fikih pada Imam Al-Radakani. Setelah itu, ia pergi ke Jurjan untuk berguru pada Al-Imam Abu Nasr Al-Ismail. Setelah itu, Imam Al-Ghazali pergi ke Naisabur untuk berguru kepada Imam Abu Al-Ma'ali Al-Haramain. Ia mengikuti majelis Imam Al-Haramain sampai beliau meninggal dunia. Kepada Imam Al-Haramain, beliau belajar fikih mazhab Syafi'i, khilaf al-madhab, ilmu debat, mantik, hikmah, dan filsafat sampai ia benar-benar menguasai ilmu-ilmu itu dan mampu untuk menyanggah pendapat-pendapat orang-orang yang menurutnya telah melenceng dari kebenaran. Setelah meninggalnya Imam Al-Haramain, Al-Ghazali meninggalkan kota Naisabur, pergi menuju Mu'assakar. Ia bermaksud untuk bergabung dengan para intelektual di dalam majelis yang didirikan oleh Nizam al-Mulk, Perdana Menteri dinasti Seljuk. Setelah melihat reputasi ilmiahnya yang cenderung itu, Nizam al-Mulk mengangkat Al-Ghazali sebagai guru besar sekaligus memimpin perguruan Al-Nizamiyah di kota Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Di puncak karirnya sebagai seorang akademisi dengan berbagai pencapaian yang telah ia capai, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual. Dia menyadari bahwa selama ini apa yang telah dicapai dan dilakukannya tidaklah benar-benar ikhlas karena Allah, sehingga aktivitas yang ia tekuni tidaklah berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya Imam Al-Ghazali memutuskan untuk memasrahkan diri kepada Allah dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan-jabatan yang ia emban. Itulah tadi sedikit cuplikan cerita kehidupan tentang Imam Al-Ghazali. Dan kita lanjutkan dengan kisah dari Abu Qasim Al-Junaid atau bisa dikenal dengan Imam Al-Junaid. Imam Al-Junaid mempunyai nama lengkap Abu Al-Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Junaid. Ayahnya adalah seorang penjual kaca. Hal ini menjadikannya mendapatkan gelar Al-Khawariri. Sebagaimana penuturan Al-Qushayri dalam risalahnya, Al-Junaid adalah imam atau pemimpin para sufi dalam berthariqah. Lahir di Baghdad pada tahun 215 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 298 Hijriah. Al-Junaid berguru kepada 4 tabaqoh sufi, setiap tabaqoh 30 guru. Di antaranya, gurunya adalah pamannya sendiri yang bernama Al-Sirri Al-Saqati dan Haris Al-Muhasibi. Ia pernah bercerita, pada suatu saat, Al-Sirri bertanya kepadaku, "Kemana kau akan belajar jika selesai dariku?" Aku pun menjawab, "Aku akan belajar kepada Al-Muhasibi." Lalu dia berkata, "Ya,
Ambillah ilmu dan adab dari Al-Muhasibi dan tinggalkan kritikan-kritikannya atas mutakallimin. Lalu tatkala aku berpaling, aku mendengarnya berdoa. Semoga Allah menjadikanmu ahli hadis yang sufi, bukan menjadi sufi yang ahli hadis. Nah, jadi Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid adalah tokoh yang mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam membela tasawuf sunni, yaitu tasawuf yang dibangun di atas pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Al-Ghazali senantiasa mendasari tasawufnya dengan syariat Islam. Tidak pernah dijumpai bahwa Imam Al-Ghazali pernah melakukan syattah. Tasawuf menurut Imam Al-Ghazali bukan sekedar ilmu, akan tetapi juga disertai amal. Ia memberi perumpamaan bahwa seorang yang mengetahui definisi sehat seperti dokter, belum tentu ia sehat. Orang yang mengetahui definisi mabuk, belum tentu dia pernah mabuk. Bahkan orang yang sedang mabuk tidak mengetahui definisi mabuk. Begitu pula orang yang mengetahui definisi zuhud, belum tentu pun dia akan zahid. Dan Imam Al-Junaid sangat menentang pandangan-pandangan tasawuf yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Imam Al-Junaid mampu mengendalikan keadaan-keadaan spiritual yang datang ke dalam hatinya, sehingga ia pun tidak pernah mengucapkan syattah. Syattah menunjukkan kekurangan dan kelemahan seorang sufi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid itu adalah tokoh yang luar biasa dan tokoh yang mempunyai begitu besar kontribusi dalam membela tasawuf sunni, yaitu tasawuf yang dibangun di atas pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sangat beruntung masih bisa diberi kesempatan untuk belajar dan mengetahui sejarah-sejarah tentang tokoh-tokoh Islam, terutama tokoh-tokoh dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena tokoh-tokoh dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat-sangat luar biasa dalam membela dan menegakkan ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Islam. Mari kita sama-sama belajar untuk menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, agar kita sama-sama menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada terdapat kesalahan. Saya Selsha Muna Anggita dengan NIM 240201042 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah, kelas 2A, mengucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini. Selamat melakukan aktivitasnya kembali. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.